Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan walaupun pertemuan kegiatan belajar mengajar ini masih dalam keadaan daring atau online. Alhamdulillah, pekan lalu kita telah melaksanakan PTS dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 7, yakni kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita kenal dalam sebutan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ia masuk Islam berkat ajakan sahabat senior, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala Utsman bin Affan memeluk Islam dan beliau memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan Islam karena beliau terkenal dengan kekayaannya dan juga beliau sangat dermawan dalam menyumbang atau berpartisipasi di dalam syiar Islam, dan beliau tidak pernah memikirkan harta yang beliau keluarkan. Soleha. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dan seterusnya, yakni yang pertama, siswa diharapkan mampu membaca teks dengan teliti, kemudian memahami tentang kisah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, memahami tentang kisah Utsman bin Affan setelah masuk Islam, memahami tentang peristiwa fitnah, memahami tentang kisah masa pemerintahan Utsman bin Affan, memahami tentang wafatnya Utsman bin Affan, kemudian terakhir menyajikan kembali pemahaman tentang kisah teladan Utsman bin Affan serta mengambil hikmah dari pemahaman tersebut. Adapun isi materi pada pelajaran yang ketujuh ini, yakni poin A, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, B, Utsman bin Affan setelah masuk Islam, C, kebijakan pemerintah Utsman bin Affan, kemudian D, peristiwa fitnah, dan yang terakhir E, wafatnya Utsman bin Affan. Baik, kita akan memasuki pelajaran yang pertama atau bagian A, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah ini merupakan suku ya daripada suku-suku yang ada di Jazirah Arab, ya, disebut dengan Bani Umayyah. Adapun nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams. Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Walaupun beliau kaya, beliau sangat dermawan, sangat mudah tersentuh hatinya untuk membantu orang lain. Pada masa itu, Utsman bin Affan menjalankan kafilah dagang bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Jadi sebelum Utsman bin Affan masuk Islam, beliau terkenal sebagai pedagang yang sukses, ya, pedagang yang sukses dengan menjalankan kafilah dagang, yakni berdagang menuju ke negeri-negeri lain di luar daripada Jazirah Arab. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan murah hati.
Jadi sebelum beliau mengenal Islam, beliau sudah termasuk orang yang sangat dermawan dan juga murah hati. Dia sering membantu orang-orang yang kekurangan, baik dari kabilahnya sendiri maupun kabilah lainnya yang dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, pada saat itu, sebelum Utsman bin Affan memeluk Islam, ia sudah bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan hidayah masuk Islam, maka Utsman bin Affan dengan mudah mengikuti jejak sahabatnya ini memeluk Islam. Sebagai sesama pedagang, mereka sering berhubungan dalam menjalankan usaha. Jadi Utsman dan Abu Bakar ini merupakan rekan ya atau sahabat dalam berdagang. Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan seorang saudagar atau pedagang yang terkenal di Arab pada waktu itu. Sehingga kita kenal para sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, mereka berdua ini adalah sahabat yang pandai berdagang ya atau sukses dalam berdagang karena mereka mengutamakan kejujuran dan juga tanggung jawab. Dan sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga ya setelah Umar bin Khattab wafat ya. Kemudian yang bagian B, Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun ya atau golongan yang awal masuk Islam ya, as-sabiqun al-awwalun. Ia menerima ajaran Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat beliau sebelum beliau masuk Islam. Ya, ketika berdagang, Utsman sudah mengenal baik Abu Bakar As-Siddiq ya, sehingga dia dengan mudah menerima Islam. Kemudian dengan harta kayanya, Utsman bin Affan membantu perjuangan dakwah Islam. Jadi sebelum masuk Islam saja, Utsman bin Affan ini sangat dermawan, sangat murah hati. Nah, ketika dia mengenal Islam, ketika dia masuk Islam, kedermawanannya itu berlipat-lipat ya. Dia semakin yakin dengan sedekah atau infak yang dia lakukan karena Rasulullah terus memberikan motivasi kepada para sahabat untuk senantiasa menginfakkan hartanya dalam perjuangan Islam. Ketika budak-budak yang masuk Islam disiksa oleh tuannya, jadi banyak pada waktu itu budak-budak yang masuk Islam walaupun dia masih dalam status budak, ya, makanya dia disiksa oleh tuannya. Kemudian ia memerdekakan beberapa orang di antara mereka. Jadi Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang banyak membebaskan budak karena beliau terkenal dengan hartanya yang banyak. Ketika tantangan kaum Quraisy semakin berat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ya, sebagaimana materi yang pernah kita pelajari. Jadi Rasulullah itu memerintahkan para sahabat ya, bersama kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ya, atau Ethiopia. Kemudian pada waktu itu Utsman bin Affan berhijrah bersama istrinya Ruqayyah dan sahabat yang lainnya. Pada waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan juga mengikutinya. Jadi Utsman bin Affan ini sudah beberapa kali mengikuti hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, kemudian yang kedua hijrah ke Madinah bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Ia rela meninggalkan harta bendanya. Jadi Utsman bin Affan ini meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah untuk berhijrah. Itu beliau sedang dalam keadaan kaya raya. Jadi beliau meninggalkan perdagangannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta bendanya untuk ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yakin bahwa Allah lah sebaik-baik pengganti harta yang diinfakkan di jalannya. Baik,
Demikian materi kita. Kita membahas 2 poin saja untuk pertemuan kali ini, yaitu bagian A, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, dan kemudian B, Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah Utsman bin Affan, ya. Adapun materi atau tugas selanjutnya akan Ustadz bagikan di e-learning atau di grup WhatsApp. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.